Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kita teruskan kajian kisah Nabi dan Rasul yang masih mengusung tema kisah Nabi Ibrahim alaihissalam full atau lengkap, yang saat ini sudah menginjak di episode ke-8. Para sahabatku sekalian, para teman-temanku semuanya, di episode sebelumnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar sendirian di Baitullah dan hanya ditemani putranya Ismail yang masih kecil, dan juga hanya dibekali air 1 botol atau 1 wadah dan sekantong tepung. Di situ Hajar ditinggalkan sendirian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke Syam, Palestina. Lalu bagaimana nasib Siti Hajar, para sahabatku sekalian? Silakan disimak. Monggo, tapi subscribe dulu bagi yang belum. Para sahabatku sekalian, dikala Siti Hajar berada di sekitar Baitullah selama 3 hari dan persediaan makanan dan minuman itu sudah mulai habis atau bahkan habis, saat itulah Siti Hajar mulai kebingungan sebab mereka berdua sudah merasakan kehausan. Lalu Siti Hajar pergi naik ke Bukit Sofa meninggalkan Ismail sendirian untuk mencari air atau barangkali bertemu seseorang agar bisa dimintai pertolongan. Di sana tidak ada apa-apa, para sahabatku. Kemudian Hajar berlari menaiki Bukit Marwah. Dan di Bukit Marwah itu juga tidak ada apa-apa, kosong belum. Dan terus-menerus berlari antara Bukit Sofa dan Marwah, mondar-mandir sampai 7 kali seraya berzikir kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam usahanya untuk mencari air. Dan itu mengingatkan kita semua, apabila kita mengalami suatu kebutuhan yang penting atau yang mendesak, jangan lupa duit. D, doa. U, usaha. I, iman. Dan T, takwa. Doa, usaha, iman, dan takwa. 4 hal itu harus kita pegangi, para sahabatku sekalian, apabila kita ingin usaha kita itu sukses, lancar, dan berkah. Para sahabatku sekalian, oleh karena perilaku Hajar tersebut, maka dalam ibadah haji diwajibkan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah selama atau sebanyak 7 kali. Dan kemudian Hajar mendengar suara saat ada di sekitar 2 bukit itu. Pulanglah engkau, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memancurkan air di tempatmu. Lalu Hajar bergegas pulang dan terkejut melihat air mancur yang sangat deras di antara tapak kaki atau di sela-sela kaki Nabi Ismail alaihissalam, masih kecil. Dan Hajar berkata, "Zam, zam, ya Mubarak," yang artinya stop, stop, berhenti, berhenti, wahai air berkah. Sebab itulah air itu dinamakan Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Hajar tidak berkata Zam, Zam, stop, stop, maka
niscaya air tersebut akan terus mengalir seperti air mancur. Para sahabatku sekalian, dalam riwayat yang lain, saat Siti Hajar berada di antara gunung Sofa dan Marwa, malaikat Jibril datang menghampirinya. Dan kemudian malaikat berkata, "Siapa kamu?" Kata Hajar, "Aku adalah istri Ibrahim alaihissalam yang ditinggal sendirian di sini." "Kepada siapa kamu dititipkan?" tanya Jibril. Hajar menjawab, "Saya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Jibril berkata lagi, "Sungguh Ibrahim telah menitipkan engkau kepada Zat yang Maha Mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Apakah kamu tahu dialah Zat yang menciptakan?" Sahabatku sekalian, kemudian Jibril menghentakkan kakinya di tanah, dan setelah itu mancurlah air mancur yang sangat deras terus menerus. Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa Zam-Zam itu adalah sumur hentakan Jibril. Hajar kemudian dan putranya Ismail meminum air tersebut, dan sebab keberkahannya, air itu tak hanya menghilangkan rasa haus, tapi bisa juga menghilangkan rasa lapar. Dan akhirnya mereka berdua positif menetap di situ. Kembali ke laptop. Para sahabatku sekalian, dikatakan ada sekelompok orang dari Bani Khuza'ah, dari keturunan suku Jurhum, singgah di dekat Mekah. Lantas mereka melihat sekawanan burung-burung yang terbang yang banyak sekali berada di wilayah itu. Mereka berkata, "Wah, kenapa ada banyak burung di sini? Sungguh, burung-burung ini tak akan berada di sini kecuali di sekitar sini memang banyak airnya. Wah, pasti di sini ada air yang melimpah." Mereka bergumam. Kemudian mereka mencari sumber air tersebut dan akhirnya menemukannya. Mereka lantas bertanya kepada orang yang tinggal di dekat air tersebut, "Permisi Bu, milik siapakah genangan air ini? Milik siapakah sumur ini?" Kata Hajar, "Air ini milik Allah. Sungguh Dia yang memberikannya kepada kami." "Oh begitu ya Mbak Yu, begitu ya Bu. Apakah Mbak Yu berkenan jika rombongan kami ini tinggal di dekat sini, sehingga kami bisa ikut meminum air, juga para hewan ternak kami?" Kata Hajar, "Ya, silakan. Mereka kemudian menetap dan bertempat tinggal di wilayah itu. Dan saat Ismail itu sudah tumbuh dewasa, beliau tumbuh bersama kaum Arab, kaum suku Jurhum, dan Ismail juga belajar bahasa mereka, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Ismail kemudian menikah dengan wanita putri dari kalangan mereka dan dikaruniai beberapa anak. Maka Ismail bisa dikatakan adalah bapaknya peradaban bangsa Arab. Dikatakan dalam beberapa tahun, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Syam, Palestina,
itu meminta izin kepada Sarah untuk menjenguk istri keduanya, yaitu Hajar. Katanya, "Bu, saya mau menjenguk Hajar. Sudah lama saya tidak mendengar kabarnya." Kata Sarah, "Ya Pak, tapi jangan tinggal di sana lo ya. Kalau sudah selesai urusannya, cepat pulang." Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Mekah dan bersedih mendapat kabar bahwa Hajar istrinya telah meninggal atau telah wafat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari rumah Ismail putranya. Dan setelah sampai di depan rumah Ismail, Nabi Ibrahim mengetuk pintu rumahnya dan istri Ismail membuka pintu rumahnya. Nabi Ibrahim lantas mengerti bahwa wanita yang membuka pintu ini pasti istrinya Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Di mana suamimu?" Istri Ismail menjawab, "Oh, suamiku sedang kerja berburu, Mbah." Dipanggil Mbah karena memang Ibrahim sudah tua pada waktu itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan tentang kehidupan ekonomi Ismail. Sang istri menjawab, Mbah, kita ini sedang kesulitan ekonominya." Kata Ibrahim, "Begini saja, kalau suamimu datang, sampaikan salamku padanya dan katakan padanya, rubahlah tangga pintunya." Lalu Ibrahim alaihissalam pulang ke Syam, Palestina. Dan ketika Ismail pulang ke rumah, sang istri langsung berkata, "Suamiku, tadi ada orang tua yang datang kemari. Sifatnya begini-begini. Dan dia berwasiat kepada engkau bahwa kamu disuruh merubah tangga pintumu." Ismail langsung mengerti. Katanya, "Wah, dia adalah bapakku. Sungguh dia memerintahkan aku untuk berpisah denganmu. Maka sekarang kau kucerai dan kukembalikan engkau ke keluargamu." Kemudian Ismail menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan wanita ya juga masih keturunan suku Jurhum atau keturunan suku Arab. Dan kemudian untuk yang kedua kalinya juga Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah Ismail. Dan setelah ketemu istrinya Ismail, Nabi Ibrahim berkata, "Di mana suamimu?" "Oh, dia sedang tak ada di rumah, Mbah." "Bagaimana kehidupan ekonomi kalian?" "Alhamdulillah, lancar, Mbah." Ibrahim bertanya lagi, "Apa makanan kalian?" "Oh, kami terbiasa memakan daging dan susu." Ibrahim melanjutkan pertanyaannya, "Dan apa minumannya?" "Kami meminum air Zam-Zam," jawab istri Ismail. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, berkahilah Ismail dan keluarganya, serta berkahilah juga daging dan susu sebagai makanannya, juga berkahilah juga air Zam-Zam sebagai minumannya." Para sahabatku sekalian yang masih setia menyimak channel ini, Imam As-Sudi berkata, Ibrahim alaihissalam hanya mendoakan keberkahan untuk daging, susu, dan air Zam-Zam, dan bukan yang lainnya. Ini kalau bisa berandai-andai, seandainya Ibrahim alaihissalam juga mendoakan keberkahan palawija, semisal biji-bijian, gandum, beras, jagung, atau tumbuh-tumbuhan yang lain, niscaya akan banyak palawija yang tumbuh di wilayah Mekah berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ya,
Kita tahu, para sahabatku sekalian, hanya 3 barang itu yang melimpah di wilayah Mekah yang bisa menghasilkan. Yang pertama daging, susu, dan air zam-zam. Kok banyak kurma? Ya memang kurma itu habitatnya. Para sahabatku sekalian, kalau masih menyimak tapi belum subrek, ya monggo disubrek dulu. Semoga subrek para sahabat membawa keberkahan dan kemanfaatan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada istri Ismail, kalau suamimu datang, sampaikan salamku padanya dan katakan kepadanya, kuatkan tangga pintunya. Kemudian Ibrahim pulang lagi ke Palestina, ke Syam. Dan saat Ismail pulang, sang istri menceritakan, begini ada orang tua yang mencarinya dan berpesan, kuatkan tangga pintunya. Setelah diceritakan oleh istrinya, Ismail langsung paham bahwa itu adalah Ibrahim bapaknya. Dan mengerti atas wasiat bapaknya bahwa dia harus mempertahankan rumah tangganya. Dan dikatakan, persahabatku sekalian, Siti Hajar itu wafat di umur 60 tahun. Dan saat itu Ismail sudah berumur 20 tahun. Para sahabatku sekalian, kita lanjut ke kisah. Kemudian Ibrahim alaihissalam datang ke rumah Ismail untuk yang ketiga kalinya. Dan masih juga tak bisa bertemu Ismail, sebab lagi-lagi masih berburu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menunggunya duduk di samping Baitullah dan mandi di sumur Zam-Zam. Kemudian ketika Ismail pulang dari berburu, dia mendapati ayahnya duduk di dekat Zam-Zam. Lalu Ismail menghampirinya dan mereka berdua kemudian berpelukan sangat erat karena sudah sangat lama tidak berjumpa. Kemudian Ismail menyuguhkan daging dan susu dan Ibrahim alaihissalam lantas memakannya. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, wahai putraku, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membangun bangunan itu, sambil menunjuk sebuah pondasi batu berwarna merah yang tak lain dan tak bukan itu adalah Baitullah atau Ka'bah, dan aku meminta engkau untuk membantuku. Itu kata Nabi Ibrahim. Dan bagaimana kisah selanjutnya kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.